Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sains modern. Yang mana sains modern ini adalah pengetahuan modern atau ilmu pengetahuan modern yang telah berkembang pesat dan maju di negara barat, yang mana filsafat itu lahir atau di benua Eropa ya, dan disitulah filsafat itu berkembang ya, jika kita menilik dari sejarahnya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pola pikir dari sains modern ini, sehingga mereka mengatakan bahwasanya mereka itu adalah negara yang maju. Mereka itu adalah negara yang dapat mengembangkan ilmu modern ini dengan baik dan pesat. Sehingga mereka mengklaim bahwasanya di tempat kamilah pendidikan paling hebat, di tempat kamilah pendidikan yang paling bonafit, di tempat kamilah teknologi dan apapun itu berkembang dengan baik. Maka negara kamilah yang paling tenang, negara kamilah yang paling damai, negara kamilah yang paling baik pendidikannya, atau negara kamilah yang mempunyai kesempatan hidup yang lebih lama, atau klaim-klaim yang menarik lainnya. Mungkin secara kasat mata atau secara luar, tampak luarnya bisa dibenarkan, akan tapi apakah hakikatnya seperti itu, dan bagaimana kita orang muslim ini, sarjana muslim ini mengambil sesuatu yang baik dari mereka, gitu ya, mengambil sesuatu yang baik dari mereka. Nah, untuk itu semua mari kita bahas dalam materi kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang paradigma sains modern ya. Nah, filsafat sains modern dan struktur ilmu pengetahuan yang dibangunnya tercermin pada pengagungan terhadap rasionalisme, empirisme, positivisme, objektivisme, dan netralitas nilai etika. Inilah yang dikenal sebagai paradigma sains modern. Jadi, di sains modern itu orangnya dia mengagungkan rasionalisme, jadi akal ya yang menjadi acuannya, kemudian empirisme, bahwasanya yang diteliti dan yang digeluti terus-menerus itu adalah empiris, hal-hal yang empiris yang nampak. Nah, dan positivisme itu kemarin yang didengungkan oleh Auguste Comte, bahwasanya untuk mengkaji sesuatu maka dia harus menggunakan metode ilmiah gitu ya, kemudian ilmu sejarah dan lain sebagainya kemarin, yang menjadi tulang punggung atau patokan ya, atau acuan dalam positivisme. Kemudian objektivisme dan netralitas nilai etika. Nah, netralitas nilai etika sudah saya jelaskan di tentang bebas nilai kemarin ya, bahwasanya sains modern itu acuannya adalah netralitas nilai. Jadi dia itu meneliti sesuatu itu apapun dampaknya, apapun akibatnya, keburukan apapun yang nanti akan timbul itu tidak berpengaruh. Yang penting keilmuannya tetap berkembang dan tetap maju, apapun resikonya, apapun dampaknya. Nah, inilah paradigma sains modern. Nah, seluruh struktur keilmuan harus berpijak pada paradigma itu, gitu ya. Nah, di luar paradigma itu dipandang salah atau tidak ilmiah. Hal-hal mengenai nilai keilmuan yang berkaitan dengan agama dipandang tidak rasional dan tidak objektif, dan karena itu harus ditinggalkan. Nah, jadi kalau kita misalnya belajar sesuatu itu karena agama, terus sedikit-sedikit karena Allah begini gitu, misalkan Allah bertuhan begini, karena Nabi bersabda begini, itu menurut mereka tidak rasional dan tidak objektif. Nah, gitu ya.
makanya harus ditinggalkan. Jadi nggak boleh disamakan antara agama dan ranah rasional, ranah di luar agama, nggak boleh. Kalau kita di Islam kan semua kehidupan, ini kehidupan itu ya harus acuannya adalah agama, sedangkan mereka tidak. Nah, makanya mereka juga banyak yang ateis, yang nggak percaya Tuhan gitu ya. Nah, dimensi-dimensi mistis dan transenden di luar jangkauan manusia sama sekali tidak ada tempat dalam filsafat sains modern itu. Sains modern hanya mementingkan hukum-hukum empiris, yang sebenarnya hukum-hukum empiris itu hanya berlaku pada dunia materi, lepas dari dunia normatif atau hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, akhirnya apa? Sesuatu yang tidak bisa diakal, sesuatu yang tidak bisa nampak, itu bagi dia nggak usah dibahas gitu ya. Nggak usah dibahas tentang wujudnya Tuhan, nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas tentang malaikat, nggak usah dibahas tentang jin, nggak usah dibahas tentang sihir, karena nggak kelihatan semua itu, nggak nampak gitu ya. Maka bagi mereka hal tersebut harus ditinggalkan karena nggak bermanfaat gitu ya. Nah, itu adalah paradigmanya sains modern. Nah, selanjutnya dengan paradigma sains seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sains modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percaya pada rasionalitas. Nah, yang dipercaya masuk akal, nggak masuk akal ya sudah, gitu. Jangan percaya gitu ya. Kemudian yang kedua, metode ilmiah untuk mengatur realitas. Jelas ya, metode ilmiah kemarin ada rumusan kata ya, rumusan masalah, hipotesis, penyimpulan hipotesis, mungkin dengan beberapa metode ilmiah, cara berpikir ilmiah dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga, mementingkan objektivitas, dan karena itu ilmu bebas nilai atau value free. Kepentingan atau acuan kecuali nilai kebenaran dan kejujuran. Jadi yang namanya bebas nilai itu bukan berarti sebebas-bebasnya mereka tetap menjunjung tentang kejujuran dan kebenaran. Tapi selain itu nggak boleh. Nah, misalkan ada latar belakang politik, ekonomi, atau fanatik kesukuan, atau kelompok, dan lain sebagainya. Nah, maka mereka dengan seperti ini mereka dapat mengembangkan sains modern. Nah, yang keempat, reduksionisme, artinya fenomena direduksi atau disederhanakan ya. Dan cara itu dipandang dominan untuk kemajuan sains. Jadi istilahnya mereka itu menggunakan metode ini, reduksionisme. Lebih jelasnya silahkan nanti dilihat di banyak ya di internet artikel tentang reduksionisme. Kemudian yang kelima, universalisme. Universal artinya menyeluruh alam semesta yang dibahas. Dibahas alam semesta. Nah, jadi nggak bahas Tuhan, nggak bahas malaikat, nggak bahas jin, nggak bahas sihir ya. Apalagi semuanya dikaitkan dengan kualat apa, nggak ada bagi mereka ya. Bagi mereka itu nggak ada kualat. Nanti kualat kamu, nanti kamu misalkan apa? Dibenci Rasulullah, nanti kamu misalkan nggak dapat syafaat, nanti kamu apalagi nggak diridhoi Allah, nggak apa, itu nggak ada bagi mereka ya. Dan selanjutnya yang keenam adalah netralitas. Nah, baik atau buruk bukan acuan, ini netral mereka. Baik atau buruk bukan menjadi aturan. Ini menurut agama baik apa enggak? Ini menurut Al-Quran baik apa enggak itu? Atau menurut Alkitab baik atau enggak? Bagi mereka enggak ada seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, kebebasan absolut, yaitu bebas penggunaan dan penguasaan terhadap sains yang harus dilawan. Jadi enggak ada intervensi dari luar, itu intinya ya. Nah, sains modern dan sekularisme. Menurut Sayyid Naqib Al-Atas, peradaban Barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis karena di samping juga menghasilkan ilmu yang bermanfaat, namun juga telah menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Sebab ilmu pengetahuan modern itu tidak dibangun di atas kepercayaan agama, tetapi berdasarkan tradisi budaya yang terkait dengan kehidupan sekuler atau pemisahan agama dan dunia yang
memandang manusia hanya sebagai makhluk rasional. Jadi gitu adik-adik, orang sains modern itu orang sekuler, dalam artian harus dibedakan mana agama, mana bukan agama. Makanya mereka itu beribadahnya ya di gereja, katakan gitu ya, beribadahnya di gereja dia. Di luar gereja sudah liar lagi, gitu kan. Dia menganggapnya beribadahnya di gereja. Kan nanti kalau dia misalkan dianggap bersalah, dianggap berdosa, dianggap melanggar aturan syariatnya, itu tinggal penebusan dosa di gereja. Habis itu ya sudah, dan itu pun paling cuma hari Minggu ya. Nah, itu mereka seperti itu. Itu pun yang paham agama, yang mau ke dalam agama. Selain itu enggak. Apalagi mereka banyak yang ateis kan, gitu kan, enggak percaya Tuhan. Nah, mungkin sekarang berbeda ya, karena orang yang memeluk agama itu sekarang lebih banyak lagi. Nah, entah agamanya apa ya, karena dia percaya dengan adanya Tuhan. Entah Tuhannya wujudnya apa. Nah. Oke, selanjutnya, proses sekularisasi ilmu itu dimulai pada masa Renaissance atau kebangkitan kembali, dan lanjutan pada masa Aufklärung atau pencerahan, yaitu ketika tokoh-tokoh Renaissance. Nah, yang pertama, René Descartes mengklaim bahwa akal atau rasionallah sebagai satu-satunya kriteria untuk mengukur kebenaran. Jadi akal lah ini untuk mengukur kebenaran tersebut. Maka ini menjadi sekularisasi ilmu gitu. Alkitab di mereka itu akhirnya tidak begitu berguna gitu, hanya untuk istilahnya ya hanya untuk dibaca di dalam gereja saja. Nah, gitu. Yang kedua, Ludwig Feuerbach, teolog dan pelopor paham ateisme, menegaskan bahwa manusia adalah prinsip filsafat yang paling tinggi, sedangkan agama adalah mimpi akal manusia. Jadi ada orang, dia ahli teologi tapi ateis, kan lucu ya. Teologi itu kan kepercayaan menganggap adanya Tuhan. Nah, sedangkan ateisme itu menganggap Tuhan nggak ada. Nah, ini dia seorang teolog tapi juga ateis. Dia ngomongnya agamanya mimpi dan akal manusia, ya nggak apa-apa lah, suka-suka dia gitu kan. Nah, tapi ini apa namanya istilahnya ya masuk dalam tokoh-tokoh Renaissance-nya. Ketika Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat, bagi rakyat, baginya agama adalah faktor sekunder, sedangkan yang primer adalah ekonomi. Nah, karena agama ya nggak bikin kenyang gitu loh. Menurut Karl Marx ini agama nggak bikin kenyang, agama nggak bikin bahagia, agama nggak bikin orang itu dapat rumah. Nah, yang bikin orang itu expert di dunia, bisa punya rumah, bisa menikah dan lain sebagainya ya ekonomi, kalau dia punya uang gitu ya. Yang keempat, Charles Darwin mengatakan bahwa asal mula manusia bukan dari Tuhan tapi dari alam sebagai hasil adaptasinya kepada lingkungan, dan ia menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berperan dalam penciptaan makhluk hidup. Ini kan yang menganut teori reevolusi gitu ya. Nah, jadi manusia kita itu awalnya dari kera. Kemudian gajah, harimau, hewan darat itu awalnya dari laut. Ya, mana keluar kemudian siripnya itu berubah menjadi kaki. Nah, itu menurut Charles Darwin. Nah, itu sudah dibantah semua ya. Kemudian proses sekularisasi ilmu pengetahuan dan proses desakralisasi agama seperti di atas sudah berlangsung lama. Para pendukung teori sekularisasi ilmu dan agama, baik teori klasik sejak Renaissance maupun teori yang bercampur dengan teori modernisasi abad 20, menduga bahwa agama pasti tidak dapat berkembang lagi. Ternyata bahwa dugaan seperti itu tidak benar. Agama masih tetap berkembang dalam seluruh masyarakat di dunia. Jadi ketika ilmu tadi ya dipisahkan dengan agama, kemudian agama masih didesakralisasi. Maksudnya apa? Kesakralan agama itu dikikis, dihilangkan.
Jadi nggak ada kesakralan lagi, nggak ada kitab suci itu misalnya kita hormati, kita apain, nggak ada. Dalam setiap perbuatan kita harus menautkan hati kita kepada Tuhan, itu nggak ada. Nah, ternyata dugaan mereka salah gitu loh. Kenapa? Karena semakin banyak orang di dunia ini yang memeluk agama, intinya dia percaya Tuhan, terserah Tuhannya kayak apa gitu loh. Terutama setelah adanya COVID-19 ini ya. Nah, COVID-19 ini dia menjadikan banyak sekali orang-orang itu percaya dengan agama. Karena dia tahu bahwasanya ada sebuah kekuatan lain yang akan menolong dia atau memberikan keajaiban-keajaiban ketika akal manusia itu mentok. Ya contoh di dunia kedokteran lah, ada yang sudah divonis sebulan, 2 bulan nanti mati, ternyata ya masih setahun, 2 tahun masih hidup. Dan itu banyak sekali contohnya. Nah, kenyataan seperti itu disebabkan karena setiap peradaban dibangun atas ide utama yang membentuk pandangan dunia atau world view, yaitu agama dalam pengertian luas. Berbagai peradaban di dunia ini menempatkan agama sebagai jantung peradaban. Bahkan peradaban barat modern sebenarnya juga berdasarkan pada peradaban agama, yaitu agama Kristen. Jadi adanya orang-orang yang masih memeluk agama ini karena apa? Jadi kita itu punya pandangan gitu loh, world view, pandangan dunia. Memandang dunia itu gimana? Memandang fenomena di dunia ini gimana? Kalau kita memandangnya itu, oh ini adalah hasil penelitian, ini hasil dari kerja kerasnya akal, kerja kerasnya orang, kesungguhan seseorang. Tapi ternyata di situ ada dampak keburukan yang besar. Nah, contoh seperti apa ya, kemajuan sains modern tadi terjadi perang dunia. Nah, kalau worldview-nya Islam itu kan kita memandang, oh ini anugerah dari Allah, ini rahmat dari Allah, ya kan? Kita harus menjaga dengan baik, kita jangan maksiat, agar Allah tidak murka, kan gitu. Sama juga sebenarnya peradaban Barat modern juga berdasarkan peradaban agama, yaitu agama Kristen, tapi kenapa? Disekularisasi, dipisah, kemudian didesakralisasi. Dan pengaruh sains dan teknologi dalam kehidupan yang ada di dunia. Ya, sains dan teknologi modern tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sudah terbukti bahwa sains dan teknologi telah memberikan banyak kemudahan, gitu ya, bagi kehidupan manusia seperti kedokteran, ya, komunikasi, sekarang ada HP dan sebagainya, dan informasi, serta sains fisik maupun metafisik. Namun, sains dan teknologi modern memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu bahwa sains dan teknologi tersebut tidak memiliki roh agama yang menjadi sumber rujukan bagi penentuan tujuan hidup manusia. Apa sih tujuannya? Yang hakikat itu apa? Itu loh. Kalau agama itu kan tujuannya ya kamu harus banyak bermanfaat bagi manusia, kamu harus banyak menolong bagi orang manusia, kamu harus banyak membantu bagi manusia, kan gitu kan kalau dalam Islam. Kalau mereka tujuannya saya harus kaya, saya harus balik modal, saya harus menguasai dunia, saya harus memimpin, nah gitu kan. Sains tanpa agama tidak mungkin manusia hidup dengan bertujuan dan bahagia, karena manusia adalah makhluk jasmani sekaligus makhluk rohani. Nah, inilah yang menjadi pengaruh sains dan teknologi dalam kehidupan. Bagi mereka yang percaya bahwa manusia adalah hamba dan khalifah Allah di bumi ini, sains dan teknologi perlu dikuasai karena dengan sains dan teknologi itu manusia dapat mengambil manfaat daripadanya. Nah, perkembangan teknologi yang revolusioner dan sangat pesat telah membawa bencana bagi kehidupan makhluk, terutama manusia. Ketika ditemukan bom atom dan dipergunakan sebagai senjata pemusnah massal pada Perang Dunia Kedua, telah menghancurkan kota Okinawa dan Nagasaki. Nah, inilah kalau kita tidak mau menerapkan nilai dalam ilmu. Ya. Akhirnya kita untuk apa mengembangkan ilmu tersebut? Kalau untuk ngebom orang, menyakiti orang, mencelakakan orang, mau apa, buat apa gitu. Nah, selanjutnya
Apa kegunaan teknologi untuk kehidupan manusia dan kemanusiaan? Nah, sifat netral dari sains juga dipertanyakan karena ternyata pengembang sains banyak yang berpihak kepada kepentingan pemilik modal. Dengan alat-alat teknologi bermesin telah disepakati oleh manusia untuk merubah alam. Telah dipakai oleh manusia untuk merubah alam. Ya, mau gimana lagi? Orang mau meneliti, ya kan? Orang mau bekerja keras. Kan ya untuk apa? Untuk siapa kan gitu. Kalau dia nggak dapat timbal balik, kalau dia nggak dapat imbalan, terus buat apa kan gitu akhirnya. Nah, maka akhirnya ya begitu. Alat-alatnya dipakai untuk merusak alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu dan menyebabkan bumi rentan terhadap bencana. Sains dan teknologi adalah alat untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan diharapkan tanpa merusak. Penggunaan alat itu haruslah dengan bijaksana. Maka semuanya harus dengan bijaksana. Kalau kalian nanti mempunyai keahlian, oke, kalian boleh mengambil keuntungan atau imbalan dari keahlian tersebut, tapi juga dilihat apakah keahlian itu untuk kebaikan atau tidak, gitu ya. Jangan nggak ngurus, jangan begitu. Karena ya kita butuh uangnya, butuh memang ya, tapi dampak dari itu kita juga akan ikut terimbas, minimal secara psikis ya, minimal secara psikis, dan merasa bersalah terus nanti. Oke, dari sekalian itulah dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.